Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di dalam video ini kami akan menjelaskan tentang apa itu moderasi beragama dan ragam budaya yang ada di agama tersebut. Sekaligus penjelasan apa itu toleransi dalam beragama. Dan ini dia, moderasi beragama dan toleransi. Oke, jadi moderasi beragama dapat dijadikan sebagai strategi kebudayaan untuk merawat Indonesia yang damai, toleran, dan juga menghargai keragaman. Moderasi beragama adalah cara hidup untuk rukun, saling menghormati, menjaga, dan bertoleransi tanpa harus menimbulkan konflik karena perbedaan yang ada. Banyak hal positif dan toleransi dalam beragama yang disampaikan. Berikut cuplikan videonya. Datang semuanya di Vihara Fajra Vijaya Cita, atau kita memiliki nama Mandarin. Vihara kita memiliki nama Mandarin yaitu namanya Sheng Xin Tong Shu Hui. Sheng Xin Tong Shu Hui atau Vihara Fajra Vijaya Cita jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, vihara kita ini merupakan aliran agama Buddha dengan aliran Tantrayana Satya Buddha, atau nama alirannya dalam bahasa Mandarin adalah Chen Po Chong. Maka di sini kita memiliki satu guru, mahaguru yang kita sebut dengan Mahaguru Lenseng Hopo, atau dinamakan dengan Buddha hidup Lenseng. Nah, nanti teman-teman semuanya akan bertemu dengan wujudnya, rupanya di dalam. Nanti kita akan membahas lebih lanjut. Selanjutnya kita langsung masuk ke dalam aja. Mahaguru kita ini dia berasal dari negara Taiwan, sehingga pembabaran dharma ataupun pembabaran ibaratnya apa ya, kalau kita bilang dalam bahasa saudara kita yang beragama Islamnya apa ya, mungkin khotbah ataupun ceramah itu menggunakan bahasa Mandarin. Maka tidak heran juga kita mungkin ada yang namanya bahasa Indonesianya Vihara Fajra Vijaya Cita, tetapi ketika dalam bahasa Mandarin kita juga memiliki nama yaitu Sheng Xin Tong Shu Hui. Nah, ini adalah pelang nama vihara kita. Maka bisa mungkin ada yang mau foto karena itu tulisan huruf Mandarinnya seperti itu. Nah, sengaja nanti itu. Sheng Xin Tong Shu Hui. Sheng Xin Tong Shu Hui. Shu Hui. Shu Nanti Hui. kalau mau Ya. ditulis bahasa Indonesia Betul. sama Sheng Xin Tong Shu Hui. Tong Shu Hui itu artinya adalah sebuah vihara. Jadi sebetulnya kalau mungkin di agama kita yang beragama Islam, teman-teman kita yang beragama Islam kan ada yang namanya musola, ada yang namanya masjid. Habis itu ada lagi apa, mungkin tempat ibadahnya tergantung dengan ukurannya. Nah, itu kita juga ada sebetulnya. Kalau kita kebetulan vihara kita ini hitung lumayan kecil lah ya, skala kecil, maka kita namanya Tong Shu Hui. Lalu ada juga namanya Tang atau vihara. Kalau kita namanya sebetulnya cetia. Cetia itu yang lebih kecil, lebih besar lagi namanya Tang atau vihara. Lebih besar lagi adalah namanya Lei Changzi. Itu kapasitasnya, cakupannya, lalu fasilitas yang ada jauh lebih lengkap lagi, lebih besar lagi ya. Makanya ada 3. Kita kebetulan di sini kita Tong Shu Hui atau cetia. Gitu loh. Makanya namanya Vihara Fajra Vijaya Cita. Vijaya Citanya dari Sheng Xin. Nah, Sheng Xin itu adalah nama vihara kita, diterjemahkan jadi Vijaya Cita. Begitu. Jadi mungkin di dalam nanti akan banyak ditemukan ajaran-ajaran ataupun nama-nama dari dewa-dewa yang menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin. Karena memang diterjemahkan gitu loh, Indonesia dan juga Mandarin. Boleh silakan masuk. I stood there for a half an hour admiring this beautiful machine. Nah, ini adalah bangunan utama vihara. Nah, ini di sini adalah tempat atau altar utama dari vihara. Nah, kenapa dikatakan altar utama? Karena di tempat ini umat biasanya datang untuk mempersembahkan dupa. Kenapa kita umat Buddha ataupun mungkin Tionghoa Konghucu itu sering menggunakan dupa sebagai sarana sembahyang? Karena dupa itu dinilai sebagai sebuah persembahan. Nah, makanya kita di agama Buddha diajarkan untuk selalu yang namanya berdana. Mungkin ada saudara kita yang pernah mendengar, teman-teman semua mendengar yang namanya berdana. Berdana itu artinya berbagi. Mungkin kalau di agama Islam namanya sedekah. Sedekah ya. Nah, cuman sedekah di agama Buddha itu dibagi menjadi 3 macam. Sebenarnya ada yang berdana bentuknya wujudnya barang atau uang. Nah, habis itu ada juga yang berwujud seperti kita bantu-bantu di tempat ibadah. Nah, itu juga terhitung sebagai berdana atau bersedekah tenaga kita untuk membantu pembangunan vihara ataupun pelayanan umat. Lalu yang ketiga adalah yang saya lakukan sekarang, yaitu adalah bersedekah dharma atau berceramah. Nah, itu dihitung sebagai bersedekah. Kenapa? Karena dengan kita berceramah ini, kita membantu teman-teman kita ini untuk membuka pandangan baru, membuka pengetahuan yang lebih baru mengenai ajaran-ajaran dari Buddha Dharma ini. Nah, di depan ini adalah altar dari yang namanya Dewa Bumi. Dewa Bumi atau Hote Chengsen. Nah,
Nah, ada tulisannya Tuti Pute Chengsen. Ini adalah dewa bumi. Kenapa diletakkan di depan altar, di depan pintu utama? Karena dia bertugas untuk melindungi vihara ini dan juga menyambut umat-umat yang datang. Karena dia dihitung sebagai dewa yang melindungi area lokal ini. Dari selingkungan vihara ini akan dilindungi oleh yang namanya dewa bumi. Kenapa dilindungi oleh dewa bumi? Karena semua teman-teman ini menginjak tanah, menginjak bumi. Maka dengan kita memasuki daerah ini, kita sudah memasuki daerah kekuasaannya dia. Maka dia akan mengetahui tingkah baik, buruk yang akan kita lakukan, dia semua pasti akan tahu. Nah, dia pasti akan menghalau pertama. Makanya dia diletakkan di depan pintu utama besar. Nah, oke, di kanan kirinya ada 2 dewa kanan, 2 dewa kiri, ini semua pengawalnya dia. Karena sebenarnya dewa bumi dikenal sebagai dewa pelindung lokal, juga dikenal sebagai dewa rezeki, gitu loh. Kenapa? Karena dia tentu paling dekat dengan kita, maka dia yang paling ngerti. Oh, misalkan ada teman-teman yang berjualan makanan atau buka toko spare part motor misalnya. Nah, ketika kita sembahyang dewa bumi, dia akan mengetahui, oh, tuan saya ini berjualan ini, maka saya akan bantu pasarkan gimana. Dia yang bantu tarik gitu loh. Nah, itu gambaran secara logikanya gitu loh. Cuman karena ini sebetulnya kembali lagi karena ini agama dan spiritual, maka sebenarnya kita tidak mengerti secara pasti teknisnya bagaimana. Cuman sebagai pikiran manusia kita bisa menggambarkan, oh, seperti ini loh pekerjaannya. Karena dia dewa dan manusia itu sebetulnya adalah 2 hal yang berbeda tapi intinya sama, yaitu saling membantu, saling bekerja sama. Begitu. Kita memberikan dia persembahan, dia akan membantu kita mengembalikan persembahan yang kita berikan 2 kali lipat lebih banyak. Karena apa? Karena itu adalah niat hati kita. Oke? Nah, yang tadi saya bilang maha guru kita yang namanya adalah Sechun Lin Sen Hovo, itu adalah rupangnya ini. Ini rupangnya. Nah, sebetulnya saya menggunakan bahasa rupang karena sebetulnya rupang, patung itu adalah satu bahasa yang sama. Cuman kami merasa bahwa dengan mengatakan rupang itu merasa lebih hormat, lebih halus bahasanya dibandingkan mengatakan itu patung. Karena rupang ini memang dia berwujud, rupang itu sebetulnya adalah representasi. Jadi kita memasang rupang dari maha guru kita buat apa? Bukan untuk menyembah patungnya, tapi kita mengambil wujud visualnya untuk kemudian kita hayati dan kita kenali, agar kita merasa, oh, ini loh maha guru saya tuh wujudnya begini. Oh, saya bisa lebih dekat, lebih gampang mengingat beliau. Jadi bukan karena kita sembahyang patung ini berarti kita memuja patungnya, tidak. Tapi ini adalah gambaran visual. Misalkan dewa kan banyak, kita nggak tahu dewa yang banyak itu mukanya mana aja kita nggak pernah ingat. Mungkin ada yang ingat-ingat, kalau saya sih ingat. Kebetulan saya ingat. Nah, tapi ada umat yang mungkin kan sudah umur 50-60 tahun sudah mulai susah mengingat, uzur ya. Nah, dia harus melihat rupang. Oh, rupang ini dia pakai mahkota. Oh, dia tangannya pegang kanan, pegang apa, kiri pegang apa. Nah, itu makanya manfaat kita mempersemayamkan rupang sebagai media. Sebenarnya lebih tepatnya sebagai media, bukan artinya kita menyembah patung-patung ini, benda-benda mati ini, enggak, tapi kita lebih menghormati. Lalu ini adalah maha guru kita, ini rupangnya. Di atas nanti juga akan ada yang lebih besar. Ini adalah altar utama di bakti salah kita. Ini altar mandala utama. Lalu ada 2 altar yang lagi, kanan dan kiri. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Altar utama ini dinamakan altar Buddha Bodhisattva. Seperti yang saya sampaikan tadi, kenapa saya akan menyampaikan Buddha itu di atas, karena ini adalah tingkatannya. Altar kita memiliki 3 trap ini kan, 1, 2, 3. Dan di paling atas adalah Buddha. Ada altar untuk para Buddha. Kenapa dikatakan para Buddha itu di atas? Karena sebetulnya para Buddha ini adalah orang-orang yang tercerahkan. Siapapun itu sebenarnya, menurut ajaran agama, menurut ajaran konten Buddha kita, dipercaya bahwa setiap orang itu sebenarnya bisa menjadi Buddha. Setiap orang itu bisa menjadi Buddha. Kita itu semuanya pasti memiliki yang namanya bakal Buddha. Akan tetapi bagaimana kita mencapai kesadaran kita untuk mencapai kebuddhaan, itulah yang namanya rintangan dalam melatih diri kita. Maka Buddha sebagai orang yang, sebagai dia yang tercerahkan, diletakkan di paling tinggi, posisinya paling tinggi. Itu Buddha. Lalu lantai 2 ini adalah lantai 2, lantai 3 ini adalah altar dari Bodhisattva yang tadi saya sampaikan, Bodhisattva. Mereka yang orang bilang menjalani sila atau aturan-aturan untuk melayani orang lain, mengatasnamakan kepentingan, mengutamakan kepentingan orang lain dan kepentingan diri sendiri. Itu adalah para Bodhisattva. Seperti mungkin yang paling dikenal itu sebetulnya Bodhisattva Kuan Yin, Kuan Sing Pusa. Ini Kuan Sing Pusa itu yang paling dikenal. Itu karena sangat-sangat universal. Kuan Sing Pusa itu sangat-sangat universal. Nah, itu dia tadi adalah beberapa cuplikan video dari kunjungan kita ke tempat beribadah dari agama Buddha. Dan mungkin kalian paham di situ ada perbedaan dan persamaan yang mungkin kita dapat lihat
Seperti contohnya perbedaannya cara beribadah dan persamaannya kita sama-sama beribadah cuma caranya yang beda kayak gitu. Selain itu juga ada beberapa perbedaan yang lainnya yang mungkin kalian sudah lihat di cuplikan video tersebut. Sedikit banyaknya kita bisa lebih menghargai agama yang lain karena pada dasarnya dari setiap agama itu mengajarkan untuk kebaikan. Dan dari teman-teman mungkin ada yang bertanya, ada nggak sih agama yang mengajarkan keburukan? Menurut pemaparan saya pribadi dan hasil survei saya melihat dari beberapa website tentang agama, di dunia ini nggak ada agama yang mengajarkan untuk keburukan atau agama yang salah. Melainkan sebaliknya, di setiap agama itu mengajarkan kita untuk selalu melakukan kebaikan, seperti tolong-menolong, saling berbagi satu sama lain, dan pentingnya untuk saling menghargai dan menghormati agama satu dengan agama yang lain. Di nextnya, kita ini ada beberapa pertanyaan dan beberapa pandangan dari teman kita yang bertanya kepada kita tentang beberapa hal yang sudah kita rangkum dan kita jawab. Oke teman-teman, jadi tadi kita udah mempelajari beberapa cuplikan dari video agama Buddha dan kita udah ngeliat sama-sama ya tentang moderasi beragama. Jadi aku di sini udah sama Kak Vicky. Di sini aku mau tanya-tanya tentang seputaran moderasi beragama. Jadi Kak, menurut Kakak sendiri nih sebagai seorang mahasiswa ya, apa sih moderasi beragama itu? Ya, karena pertanyaan ini merujuk ke saya pribadi, berarti saya jawab opini pribadi ya? Iya, siap. Nah, jadi menurut saya pribadi itu kalau misalkan moderasi beragama ini kita itu merangkul. Maksudnya dari merangkul itu kita menghargai agama satu dengan agama yang lain. Contoh kalau misalkan kamu punya agama yang beda sama aku, otomatis kita harus menghargai agama yang kamu anut supaya terciptanya harmonisasi. Supaya kita tuh nggak ada selek, kan banyak tuh agama di luar sana yang endingnya itu malah selek. Contoh yang kayak misalkan di sini nih lagi azan, terus di sebelahnya gereja. Ada tuh yang aku tahu dia bersebelahan antara gereja sama masjid. Kalau misalkan dia dalam posisinya lagi azan, gerejanya itu diam. Dalam posisi gerejanya lagi beribadah, masjidnya itu diam. Itu yang disebut dengan toleransi. Jadi menurut pandanganku pribadi, moderasi agama itu adalah saling menghargai dalam setiap agama. Kayak gitu. Saling menghargai setiap agama, benar. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu kita lanjut ke pertanyaan kedua ya teman-teman. Oke, siap. Jadi apakah seluruh agama itu menerapkan konsep moderasi beragama menurut Kakak ya? Bukan menurut pandangan aku pribadi juga. Kalau misalkan dari segi sikap dan perilaku, setiap orang itu harus menerapkan namanya moderasi beragama. Itu untuk oknum. Tapi kalau untuk agama menurut saya penting karena kita juga dalam Islam di Al-Quran sama hadis sudah dianjurkan untuk berbuat baik kayak gitu kan. Nah di agama yang lain juga kita dianjurkan untuk berbuat baik dong pastinya. Kayak kita kemarin sudah berkunjung ke salah satu agama Buddha nih. Di agama Buddha di situ diajarin juga yang kayak ada persembahan minuman keras. Tapi minuman keras ini bukan untuk diminum, tapi sebagai persembahan doang nih. Jadi kalau misalkan di agama Buddha dia juga dilarang untuk meminum minuman keras, untuk menyakiti hati orang lain dan lain sebagainya. Jadi menurutku pribadi, moderasi beragama ini memang ada di setiap agama dan harus diterapkan untuk diri pribadi kayak gitu. Jadi moderasi agama itu pasti ada dong di setiap agama. Kecuali nih, mungkin kamu tahu sendiri kan apa itu ateis? Ya, orang yang tidak mempercayai Tuhan dan tidak mempercayai adanya dewa dan lain sebagainya. Nah, ateis ini adalah suatu oknum, bukan agama sih menurut aku pandangan pribadi nih ya. Kalau misalkan ada disclaimer, ada yang salah, mungkin nanti bisa diperbaiki kan teman-teman, bisa beradu argumen, berpendapat nih ya. Kalau menurutku pribadi, ateis itu oknum, bukan agamanya. Karena disebutkan ateis itu adalah orang yang tidak beragama. Berarti cuma ada 1, 2, 3 atau beberapa orang aja dari oknum tersebut yang tidak beragama, yang tidak mempercayai namanya Tuhan, yang tidak mempercayai namanya dewa dan lain sebagainya. Kecuali kayak gitu tuh, itu tuh oknum ya, bukan tentang agamanya. Nah, kayak gitu. Cukup menarik ya teman-teman. Alhamdulillah, menarik memang. Boleh kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Boleh dong, apa itu? Oke, jadi kita lanjut ke pertanyaan terakhir teman-teman. Ini menarik nih untuk kita anak kuliahan. Jadi aku pengen tanya ke Kak Vicky, gimana peran mahasiswa untuk meningkatkan sikap moderasi beragama? Oke, jadi untuk jawaban yang kayak gitu, pertama kita ini berarti harus mensosialisasikan, memperdulikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Contoh kita sebagai mahasiswa ada yang namanya KKN. Mungkin dari KKN itu kita bisa membangun moderasi beragama di tempat tersebut. Jadi kita memperdulikan lingkungan sekitar peran kita sebagai mahasiswa itu seperti itu. Jadi kalau misalkan ada orang yang pengen tahu tentang agama A, B, C, seenggaknya dari moderasi beragama kita tahu agama yang lain nih. Kayak kemarin kan kita agama Islam, kita berkunjung ke agama Buddha, kita mempelajari tentang bagaimana tata cara beragama Buddha,
Tapi bukan berarti kita harus masuk ke agama Buddha, karena dari setiap agama itu nggak ada paksaan. Jadi untuk peran kita sebagai mahasiswa, apa yang kita dapat, apa yang kita tuai, kita publikasikan ke masyarakat, ke teman-teman yang lainnya apa segala. Karena gini, sebenarnya dari setiap agama itu poinnya cuma satu, nggak semua orang itu baik. Menurutku pribadi ya, kan ini pandangan pribadi, nggak semua orang itu baik karena begini, ada oknum tertentu yang menyalahgunakan nama agama, akhirnya diperjualbelikan dalam konteks agama, kayak gitu. Jadi oknum bukan dari agamanya tapi oknumnya. Banyak yang salah dari oknumnya, oknum pribadinya sendiri. Kayak misalkan contoh aku ke kamu nih, aku tahu tentang agama Islam, aku ngajarkan kamu ke agama Islam. Karena kalau misalkan ada orang bilang mulutku itu harimau, kita bisa ngomong ke orang itu A, tapi padahal itu nyatanya B. Sama yang kayak misalkan kita belajar tentang retorika, paham dong yang kayak gitu kan? Manipulatif, benar, bermuka dua, subjektif banget, jelek. Sebenarnya bukan kecoa juga sih. Ya, intinya kayak gitu. Tugas mahasiswa dalam moderasi beragama adalah mempublikasikan, merangkul, membuat hal toleransi kepada setiap orang. Itu peran mahasiswa. Jadi lebih tepatnya kita ini mempublikasikan aja sih, supaya agama ini dipandang baik, entah itu agama Islam, agama Buddha, agama Hindu, Tionghoa dan lain sebagainya. Pokoknya semua agama itu baik, cuma oknumnya yang salah gitu. Mungkin sudah cukup Sudah jawabannya. cukup itu aja mungkin dari saya, dan terima kasih banyak untuk Kak Vicky Iya. udah menyampaikan sedikit tentang moderasi beragama. Mungkin nanti kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Terima kasih teman-teman. Baik, demikian cuplikan video dari kami. Saya Akilatul Munawwarah Khairiyah. Saya Alma Salsabila. Saya Andel Vicky dan kelompok yang lainnya mengucapkan terima kasih. Dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kekurangan. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.